Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi ke sesi kedua. Baik, kita mulai dengan tahapan penggambaran bendungannya. Yang pertama adalah inventarisasi potensi lokasi. Slideshow dulu. Inventarisasi potensi ini dilakukan sebelum dilakukan pengukuran topografi. Jadi inventarisasi potensi dilakukan menggunakan peta RPI, artinya kita mencari lokasi bendungan behind the dash gitu ya. Jadi masih mencari di atas peta. Kemudian setelah lokasi ditemukan, maka akan dilakukan analisis nih. Ketika analisis sudah dilakukan dan kita memilih lokasi alternatif yang paling terbaik, maka dilakukan pengukuran topografi untuk mendapatkan peta situasi yang lebih detail gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah plotting as rencana bendungan pada peta situasi tersebut. Baik baik as rencana maupun ini elevasi. Karena elevasi ini menyangkut dengan luas genangan gitu ya. Semakin tinggi elevasi bendungan tentunya akan semakin besar volume tampungannya. Tapi kan hal tersebut juga tidak ideal juga kan, karena semakin tinggi berarti kan konstruksinya semakin mahal, terus kemudian juga pembebasan lahannya juga mungkin akan lebih banyak lagi. Kemudian melakukan analisis perhitungan stabilitas bendungan. Nah, ini dilakukan oleh tenaga ahli bendungan gitu ya. Jadi setelah stabilitas bendungan ini dihitung oleh tenaga ahli bendungan, maka akan menghasilkan ini menjadi data teknis bendungan ini. Sehingga tugas teman-teman adalah apa? Memahami data teknis bendungan ini. Data teknis seperti apa nanti ada contohnya. Dan intinya adalah bahwa dari data teknis bendungan ini teman-teman bisa menggambar sketsa potongan melintang bendungannya gitu. Ini gambar potongan melintang, oke. Kemudian dimensi bendungan itu meliputi apa saja, yaitu meliputi tipe, tinggi bendungan, tinggi jagaan, kemiringan lereng, ada penimbunan ekstra, ini lapis pelindung. Kemudian selain itu, hal yang perlu ditampilkan dalam gambar bendungan adalah ini zona tadi ya, seperti yang kita sampaikan di sesi pertama, bahwa perlunya teman-teman memahami zona bendungan itu ya. Zona, kemudian ini ada cover dam, seperti tadi sudah kita jelaskan bahwa cover dam posisi ada di mana, muka air bendungan, drainase dan struktur pondasi dan sebagainya. Kesemuanya ini adalah bahwa gambar bendungan harus dapat menggambarkan hasil analisis perhitungan. Jadi jangan sampai data teknis bendungan yang diberikan oleh tenaga ahli bendungan kepada para drafter gitu ya. Jangan sampai para drafter menyalah tafsirkan ini data teknisnya ini. Data teknis ini harus penting, harus lengkap gitu ya. Harus lengkap, dan kemudian tugas dari teman-teman adalah menginterpretasikan data teknis ini menjadi sebuah gambar. Itulah tugas teman-teman sebagai drafter pada perencanaan bendungan. Oke, baik, kita mohon perhatiannya sebentar di sini. Wah, ini adalah bagian-bagian tubuh bendungan gitu ya. Ini ada istilah lebar mercu itu ya. Lebar mercu adalah ini. Nah, ini adalah lebar mercu. Nah, kemudian ini ada tinggi bendungan. Jadi tinggi bendungan apabila ada galian pondasi ini, maka tinggi bendungan dihitung dari batas penggalian pondasi sampai ke mercu bendungan ini. Ini adalah tinggi bendungan. Ya, sekali lagi saya ulang bahwa tinggi bendungan ini adalah apabila ada batas penggalian pondasi di bawah ini, berarti tinggi bendungan dihitung dari mana? Dari dasar pondasi ini sampai ke atas, sampai ke mercu bendungan ini gitu ya. Nah, ini ada lebar
dasar galian pondasi. Beberapa literatur memang tidak menyebutkan lebarnya berapa, berarti kalau ini tergantung hasil desain gitu ya. Tapi tinggi galian pondasi ini, ya sekali lagi tinggi galian pondasi ini, ini ada beberapa literatur yang saya baca adalah maksimal adalah sepertiga kali H. Sepertiga kali H ini. Seandainya ini adalah H, maksimal ini adalah sepertiganya. Kenapa ini ada galian pondasi ini? Karena ini untuk apa istilahnya agar kita bisa mendapatkan lapisan pondasi yang kedap air gitu. Makanya tadi ada batasan sepertiga, karena kalau lebih dari sepertiga kan itu sudah tidak efisien gitu ya. Karena kalau lebih dari sepertiga kan ini akan sangat dalam sekali gitu. Jadi tidak efisien secara desainnya. Kemudian ini ada HWL, ini adalah highest water level, ini adalah muka air tertinggi gitu ya. Muka air tertinggi, terus kemudian ini ada tinggi jagaan. Tinggi jagaan itu apa? Nanti kita bahas. Nah, kemudian ini adalah mercu bangunan pelimpah. Ya, ini adalah muka air mercu bangunan pelimpah. Ini adalah muka air yang rata dengan elevasi pelimpah spillway gitu ya. Jadi mercu bangunan pelimpah ini adalah muka airnya ini rata dengan mercu ini di spillway-nya gitu. Elevasinya adalah ini. Nah, ini adalah yang namanya MOL, minimum operation level. Nanti juga akan kita bahas. Baik ini muka air ini dan muka air highest water level ini adalah semuanya adalah dari hasil desain. Jadi nanti teman-teman tinggal hasil desain dari tim tenaga ahli tinggal diplottingkan saja ke masing-masing ini muka airnya gitu. Nah, di sini ada yang saya sebut tadi ada semacam cover dam gitu ya. Kemiringan lereng udik ini ya kemiringan lereng hulu, udik itu hulu ya. Kemudian ini ada yang ini ada yang berem itu ya. Berem itu ini. Nah, ini adalah hilirnya, kemudian ini adalah hulunya. Kemudian ini ada lagi yang namanya timbunan ekstra, ini timbunan ekstra. Timbunan ini fungsinya untuk apa? Ini adalah fungsinya untuk mengimbangi proses konsolidasi. Jadi bendungan itu kan berat ya. Bangunan sebesar ini kan sangat berat. Otomatis memang dalam perencanaan memang memperkirakan tinggi ini. Jadi diperkirakan ada penurunan sehingga timbunan ekstra ini adalah untuk mengantisipasi penurunan tersebut sehingga elevasinya kembali seperti semula gitu. Namun ini dikonsolidasi inilah prosesnya untuk jangka yang sangat lama gitu, untuk jangka panjang. Permukaan air maksimum rencana ini ya highest water level tadi ya. Kemudian ini hamparan pelindung ini adalah konstruksi untuk konstruksi di hulu bendungan biasanya menggunakan riprap ataupun tadi ada yang menggunakan aspal, ada yang menggunakan beton gitu ya. Oke, bagian-bagian tubuh bendungan ini saya mohon dipahami, mohon dipelajari juga. Seperti yang tadi, gimana sih Pak cara menentukan tingginya? Tinggi bendungan diukur dari mana? Nah, tadi sudah saya jelaskan, tinggi bendungan diambil dari apabila ini ada galian pondasi, maka dari galian pondasi artinya lapisan paling bawah ini sampai ke elevasi mercu, itulah tinggi bendungan. Oke, next. Ini masih sama ya. Nah, ini sama bagian-bagian bendungan, saya pikir masih seperti yang tadi. Oke, kalau pengukuran topografi ini sebenarnya kemarin sudah pas waktu materinya Pak Pranu sudah disampaikan juga, ini hanya sedikit mengulang aja. Dan ini mungkin lebih ke geodetiknya ya, ke geodesinya. Jadi inilah kebutuhan pengukuran nih, istilahnya seperti itu. Nah, ini semacam ini bahwa pengukuran
Ini adalah jaraknya sekian adalah 4 kali H ini adalah tinggi bendungan. Kemudian ini adalah 1 kilometer ke sini, ya ini ada intervalnya adalah kalau A ini adalah dia pengukuran per 25 meter, kemudian kalau B ini per 50 meter. Nah, ini sebenarnya untuk kebutuhan pengukuran saja. Nah, ini untuk proses penggambaran silahkan dibaca sendiri. Dan ini adalah contoh-contoh peta hasil dari pengukuran topografi gitu ya. Peta borough area ini adalah peta untuk memetakan sumber material. Kalau peta genangan inilah seperti tadi saya jelaskan bahwa bendungan dan waduk bedanya apa lah. Waduk itu adalah ini ya. Jadi hasil genangannya ini adalah waduknya gitu. Ini sama, ini peta situasi genangannya. Dan ini adalah contoh dari potongan melintangnya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Tinggi bendungan adalah perbedaan elevasi permukaan pondasi dan elevasi mercu bendungan. Jadi diukur dari pondasi hingga ke elevasi mercu bendungan, itulah tinggi bendungan. Nah, tinggi jagaan adalah ini, silahkan dibaca sendiri nanti. Berikutnya ada slide-slide penjelas, mungkin kalau dalam kata-kata tidak terlalu ini, mungkin nanti kita bisa melihat gambar berikutnya gitu ya. Panjang bendungan, ini seluruh panjang mercu bendungan gitu ya, termasuk galian apabila ada. Jadi apabila dalam suatu panjang bendungan itu ada spillway-nya, lah itu spillway-nya juga dihitung sebagai panjang bendungan. Nanti ada contohnya, nanti bisa kita pelajari di slide berikutnya. Nah, ini adalah tinggi bendungan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau ini adalah tinggi bendungan dari pondasi. Ya, kalau ini adalah tinggi bendungan karena ini tidak menggunakan lapis pondasi, dia menggunakan tinggi bendungan dari sini, dari di hulu bagian tumitnya ini ya. Ini juga sama, ini karena tidak menggunakan lapis pondasi. Nah, lebar mercu adalah ini. Lebar mercunya ini adalah 6 meter gitu ya. Nah, ini menggunakan ini menggunakan lapisan aspal gitu bendungannya. Nah, ini adalah kemiringan untuk ini adalah 1,03 baik filter maupun apabila kemiringan inti dia 1:02 rata-rata. Kalau kemiringan filter rata-rata 1:0,3. Beberapa gambar literatur seperti itu. Dan bisa nanti dilihat dari contoh-contoh yang tadi. Nah, ini adalah tinggi jagaannya gitu ya. Ini ada MOL, ada FSL, ada TWL gitu. TWL atau HWL, maaf ini kurang L ya. TWL adalah top water level atau highest water level, inilah sama. Ini adalah muka air tertinggi gitu ya. Jadi muka air tertinggi ini sebetulnya ini dihitung menggunakan beberapa cara, hanya saja ini yang saya tampilkan adalah salah satu caranya adalah ini. Jadi menghitung tinggi jagaan adalah ini H1 plus HA ini ya. H1 inilah perbedaan dari elevasi TWL dengan elevasi FSL ini. FSL adalah full service level, kemudian MOL minimum operation level. Jadi minimum operation level ini adalah ketika muka air sudah mencapai ini, maka bendungan tidak boleh dibuka. Artinya muka air harus dipertahankan minimum adalah ini gitu. Ketika bendungan mencapai MOL, maka bendungan tersebut tidak boleh berkurang lagi muka airnya karena ini untuk menjaga kelembapan material di sini. Jadi bendungan tidak boleh 100% kering. Makanya ada MOL ini. Kemudian full service level ini adalah batas antara MOL dengan FSL ini adalah ini yang dinamakan tampungan efektifnya gitu ya. FSL ini full service level, artinya tampungan maksimum untuk pengoperasiannya adalah di FSL ini.
Cara untuk mencari FSL ini cukup rumit karena ini menghitung benefit cost ratio juga, jadi itu tidak kita pelajari sekarang. Jadi yang terpenting bagi teman-teman adalah, oh ya, TWL itu adalah posisinya di atas FSL gitu. Jadi masing-masing tahu, oh TWL posisinya di sini, di atasnya FSL. Kemudian di bawahnya FSL ada MOL. Ini yang harus diketahui oleh teman-teman itu. Nah, ini adalah tinggi jagaannya. Kemudian jika ada pertanyaan, loh Pak, bagaimana jika ada muka air yang melebihi top water level ini, Pak? Harusnya kalau sesuai perencanaan harusnya dia tidak boleh melebihi TWL. Kalau air melebihi TWL itu berarti kesalahan pada desain. Karena harusnya TWL ini adalah muka air yang benar-benar dari hasil perhitungan dia tuh benar-benar paling tingginya gitu. Jadi tidak ada perhitungan yang tidak ada istilahnya probabilitas yang bisa melampaui tinggi muka air TWL ini. Karena apabila ini TWL ini terlampaui, maka kondisi bendungan ini adalah dalam bahaya. Karena ini tidak boleh overtopping. Sehingga TWL ini adalah benar-benar tinggi maksimum yang diizinkan gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, inilah yang saya jelaskan tadi, bahwa panjang bendungan itu diambil dari ujung bendungan gitu ya. Seandainya di sini tidak ada spillway-nya atau spillway-nya terpisah dari sini, ya ujung bendungannya, panjang bendungannya mungkin bisa dihitung dari sini gitu ya. Tapi karena ini adalah ada spillway, jadi ini dihitung sekalian di sini. Nah, panjang bendungannya adalah dari sini sampai ujung sini. Ini ya. Dam grassland-nya ya di sini. Panjang bendungannya. Kemudian ini adalah maksimum water surface, ini sama kayak tadi. Saat ini maksimum water surface-nya adalah top water level tadi, ini ada di puncak spillway ini. Benar-benar mentok di jembatan spillway-nya ini. Normal water surface-nya tadi FSL tadi ya. Kemudian ini ada low water surface. Low water surface ini mungkin dia adalah batas operasi minimumnya. Ya, sekali lagi ini didapat dari desain masing-masing gitu. Dan ini adalah potongan memanjang gitu. Jadi potongan memanjangnya adalah dia terpotong secara longitudinal ke sana. Gitu. Jadi dia malah memotong cross sungainya. Gitu. Kalau kita menyebutkan ini kan ini adalah cross section sungai gitu. Tapi kalau di dalam bangunan air, long bangunannya adalah dia malah yang memotong cross section sungainya ini. Nah, itulah perbedaannya long section bendungan dengan long section sungai. Ya, kemudian lereng hulu teman-teman sudah pada praktikum ini, oke lah, saya pikir sudah bisa. Nah, ini adalah timbunan ekstra yang saya bilang tadi, bahwa ini adalah untuk mengatasi masalah konsolidasi atau penurunan di tubuh bendungan. Nah, ini contoh perhitungannya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa pemilihan alternatif tingginya. Jadi tingginya ini dilakukan beberapa alternatif itu, kemudian dicari yang paling menguntungkan. Inilah contoh di Bendungan Jeragung itu ya. Nah, di Bendungan Jeragung ini awalnya memang tinggi bendungannya 68, tapi kemudian dari hasil reviewnya menjadi 65. Nah, ini kan ada keterangannya kan. Ini abutmennya tidak bagus, saddle dam sangat panjang. Akhirnya yang dipilih adalah yang alternatif 1 ini. Nah, ini adalah hasil plotting dari alternatif 1 menghasilkan luas genangan seperti ini. Ini adalah daerah tangkapan air gitu ya. Jadi daerah aliran sungai kalau kita menyebutnya, kalau dalam bendungan namanya daerah tangkapan air. Ini adalah batas air yang masuk ke dalam bendungan itu. Kalau ini adalah area yang tergenang. Nah, ini adalah
Yang tadi untuk perhitungan tinggi jagaan, sekali lagi bahwa perhitungan ini tidak kita pelajari di mata kuliah ini, tapi ini hanya untuk sebuah pengetahuan saja. Jadi angka-angka ini muncul dari ini ya, dari sekian-sekian ini. Nah, kemudian elevasi puncak ini 130 pada elevasi puncak. Nah, kemudian ada timbunan ekstra untuk mengatasi konsolidasi sebesar 1,66 meter. Kemudian lebar puncak bendungannya dihitung seperti ini. Namun dia mempertinggal analogi perbandingan dimensi, maka dia memutuskan untuk menggunakan lebar 11 meter. Ini yang tadi ya, untuk penurunan konsolidasi ya. Oh, ini selama 49,17 tahun. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa konsolidasi itu adalah proses yang sangat lama. Nah, dari hasil perencanaan tadi dibuatlah data teknis sekian gitu ya, seperti ini gitu. Ini ada data teknis suhu bendungan, ini menggunakan tipe apa, elevasi mercu berapa, tinggi bendungan berapa. Tinggi bendungan didapat dari mana tadi sudah kita jelaskan. Panjang mercu bendungan ini 1,514 itu dari mana. Kemudian ada lebar, kemiringan hulu. Nah, ini semua inilah yang nanti akan teman-teman itu akan menerjemahkan dalam bentuk gambar gitu. Jadi teman-teman harus memahami ini apa yang namanya tipe tubuh bendungan sudah saya jelaskan di awal, zonasi dan sebagainya. Elevasi mercu juga sudah kita jelaskan. Tinggi bendungan didapat dari apa sudah kita jelaskan. Kemiringan hulu, hilir, panjang main cover. Kemudian ini ada cover dam puncaknya di elevasi berapa, ada tinggi main cover damnya. Gitu ya. Jadi data teknis seperti ini nanti silahkan dipelajari karena inilah yang nanti akan menjadi skesa dimensinya gitu. Puncaknya 130, ini normal water levelnya sekian, kemudian ada ini apa namanya, elevasi pondasi gitu ya. Kemudian nanti ada elevasi galian juga. Ya, ini adalah longitudinalnya, top damnya 130. Jadi ini adalah potongan memanjang dari bendungan Jeragung. Ini masih sama sketsanya, cross sectionnya ya. Jadi kalau ini tadi adalah, ini adalah longnya, potongan memanjangnya. Nah kalau yang ini adalah cross sectionnya gitu. Ini adalah di bagian hulu hilirnya. Nah, ini adalah contoh layout bendungan Sindang Heula Banten. Mohon perhatikan teman-teman ya. Ini ada contoh arsiran. Ya. Inilah contoh arsiran. Coba perhatikan. Dulu pernah pada waktu awal sekali kita pernah menjelaskan bahwa arsiran seperti ini berarti artinya apa? Berarti arsiran yang pendek ini adalah berarti dia bagian sisi miring yang tertingginya. Berarti bagian yang ini berarti adalah bagian sisi miring yang bagian bawah. Sekali lagi perhatikan arsirannya karena nanti teman-teman harus menggambar juga seperti ini juga. Gitu. Oke, yang pertama adalah saddle dam. Saddle dam ini ya, ini adalah saddle dam ya. Saddle dam itu digunakan karena airnya sudah mencapai level sini. Jadi kalau ini tidak digunakan saddle dam, maka airnya akan keluar. Nah, kalau ini adalah inti main dam. Kalau dari gambar ini bisa kita simpulkan panjang main damnya adalah dari titik sini sampai sini gitu ya. Panjang main damnya adalah dari titik sini sampai sini. Gitu. Kemudian karena ini kan spillway-nya terpisah sehingga kalau seandainya spillway-nya ada di sini, maka spillway-nya akan dihitung juga sebagai panjang main dam. Tapi karena ini kan spillway-nya terpisah, jadi panjangnya adalah dari ujung sini sampai ujung sini. Kemudian ada access road, inlet spillway, outlet spillway. Jadi ini mungkin ini menggunakan foto drone gitu ya, foto drone yang diambil dari atas, kemudian menggunakan titik-titik referensi yang kemudian ini gambarnya ditempelkan ke sini.
Ini adalah dari Insinyur Abdul Hanan. Beliau ini adalah salah satu tenaga ahli di Komite Nasional Bendungan Besar ya, di KNIBB. Nah, layout bendungan Seragung tadi adalah seperti ini. Ini adalah panjangnya dari mulai, kalau tidak salah ini masih Saddle Dam ini. Mungkin dia dimulai dari sini sampai sini ya. Dengan panjang 1,5 km. Ya, ini sebetulnya spillway-nya terpisah karena di sini dia sudah bukan bendungannya tapi dia Saddle Dam-nya. Nah, ini adalah di Bendungan Karian. Ini dia ada di Banten, Jawa Barat gitu. Nah, kalau ini kan berarti spillway-nya kan di sini. Berarti dia panjang bendungannya adalah dari sini sampai ke sini efektifnya gitu ya. Atau mungkin kalau memang di sini masih bendungannya ya berarti dari sini sampai sini. Artinya apa? Artinya spillway-nya adalah masuk ke dalam panjang main dam-nya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada sedikit lagi tugas ya. Ya, ini adalah tugas membuat data teknis gitu ya. Jadi silahkan ini dibuat data teknisnya. Jadi ini ada gambaran bendungan gitu ya. Ini ada cover dam, kemudian ini ada damnya sendiri. Silahkan nanti ditulis bahwa ini tuh tipe apakah tipe zonal, apakah tipe organ batu, silahkan lihat literatur. Kemudian buat data teknisnya secara lengkap gitu ya. Nah, ini kan ada normal water level. Nah, ini ada full water level. Kemudian ada MWL itu maksimum water level. Nah, ini sudah ada keterangannya. Nah, apabila dimensi atau ukuran ataupun elevasi yang tidak ada, silahkan bisa diasumsikan sendiri gitu ya. Tapi silahkan membuat data teknis secara lengkap gitu. Artinya ini ada kemiringan. Nah, ini 1:035, 1:03, 1:02. Silahkan ini per masing-masing zona ini nanti dijelaskan dalam data teknisnya gitu. Jadi ini sangat penting karena dari data teknis tersebut teman-teman akan membuat suatu gambar. Sehingga ini makanya ini kita balik nih. Makanya kita membuat suatu gambar. Nah, teman-teman ini mencoba membuat data teknisnya. Dengan harapan bahwa ketika teman-teman paham dengan struktur tubuh bendungan, maka teman-teman akan memahami, menggambar melalui data teknis tersebut. Nah, ini sudah ada materialnya ya. Oke, gitu dikumpulkan seperti ini, sudah saya kasih waktu deadline, kemudian ada ini juga ada dikumpulkan di deadline. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.